Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Rina Ganda. Hari ini aku udah ke pasar tuh dan aku beli udang. Terus ini aku udangnya mau aku masak kayak balado gitu, pedes-pedes gitu. Nah sekarang aku mau cuci udangnya dulu ya. Nah kita cuci udangnya dulu. Soalnya kalau beli yang udah berkupas kayak gini agak rada-rada bau gitu. Tapi kalau udah dikasih sama jeruk nipis pasti baunya itu, amisnya itu bakal hilang gitu. Nah jadi kita cuci dulu sekali. Terus habis ini kita potongin lagi jeruk nipisnya karena kita mau ngilangin bau udang gitu teman-teman. Nah ya, kita masukin lagi, terus kita potongin jeruk nipis untuk ngebuang bau amis di udangnya gitu. Nih, jadi kalau misalnya ke pasar itu kita harus hati-hati banget milih udang yang benar-benar fresh. Tapi aku tuh sering banget kecolongan dapat udang yang kayak gini agak bau amis gitu. Nah tapi aku siasatin, aku langsung kasih masuk si jeruk nipis. Nih baru aku cuci lagi dan cuci lagi supaya benar-benar baunya itu hilang dan benar-benar pas kita makan itu nggak ada sama sekali lagi bau amisnya gitu teman-teman. Aku cuci terus pokoknya. Tuh aku cium udah agak nggak lumayan menghilang baunya gitu. Jadi aman buat kita masak. Nah udah selesai dan aku mau cuci ayam karena aku hari ini mau goreng ayam, request anak-anak dan suami karena suka banget ayam goreng gitu. Tapi ayam gorengnya dia nggak suka yang pakai tepung, dia sukanya ayam goreng kayak gini terus pakai bumbu dan gorengnya itu asin gitu loh, rasanya tuh asin, agak asin gitu. Jadi dia seneng banget. Jadi requestnya kalau mau minta ayam goreng itu agak sedikit asin-asin gitu. Jadi katanya enak dan gurih gitu. Nah ini aku cuci satu-satu biar nggak ada bulunya ya teman-teman. Karena aku nggak suka kalau misalnya ayam itu masih ada bulu-bulunya gitu. Tuh, kita cuci satu-satu betul-betul detail karena aku nggak mau kecolongan sampai ada bulu-bulu manja itu. Aku masak gitu. Jadi aku harus satu-satu nentuinnya. Nih aku cuci lagi ya teman-teman biar bulu-bulunya hilang gitu. Cuci lagi gitu. Jadi hati-hati banget ya teman-teman. Nah ini enaknya masak sendiri itu tuh bisa kita ngontrol kebersihannya, apa udah bersih, apa masih ada bulunya kayak gitu. Nah kita bisa ngontrol ya teman-teman, karena kalau kita beli pasti ada aja masih bulu-bulunya. Karena kan orang itu biasanya pekerja juga ya yang ngerjain masakannya, jadi agak sedikit kadang tuh orang nggak bertanggung jawab, masih ada bulu-bulu manja gitu. Tetap aja udah dimasaknya gitu, jadi pas kita eksekusi juga masih ada bulu-bulunya gitu teman-teman. Kita cuci lagi sampai bersih ayamnya teman-teman. Nah kalau ayam aku nggak perlu kasih jeruk nipis karena kalau ayam kita cuci kayak gini aja udah nggak terlalu amis banget kan. Jadi aku cuci aja, cuci sampai bersih. Habis itu baru aku selesaikan gitu. Nah aku lanjut lagi potong-potong tempe karena ini juga request anak-anak dan suami pada suka banget tempe goreng dan ayam goreng. Jadi aku potong-potong dulu tempenya ini, aku potong kotak-kotak. Jadi suamiku dan anak-anak itu suka banget yang namanya tempe goreng dan ayam goreng. Jadi tiap hari itu kadang aku tuh harus ada yang namanya tempe goreng. Tapi bener-bener kalau aku rajin ya. Tapi kalau aku lagi juga mager ya aku
enggak juga sih nyediain semuanya yang apa mereka mau, jadi makan seadanya aja. Nah karena aku lagi rajin, karena ini juga weekend, suami nggak kerja, lagi libur, anak-anak ngumpul, jadi aku pasti harus masak hari Sabtu itu gitu ya. Nah ini hari Sabtu biasanya aku tuh pergi ke Balikpapan, pulkam gitu, datangin orang tua. Tapi karena besok ada undangan nikahan teman aku, jadi aku nggak berangkat hari Sabtu. Biasanya berangkatnya hari Sabtu sore. Nah ini lanjut, aku petikin sambal cabe ya, untuk bikin sambal, karena kalau nggak ada sambal itu nggak enak banget, karena kalau nggak pedes itu bener-bener nggak nikmat banget makanan itu. Jadi harus bikin sambal. Jadi aku tuh harus rajin bikin sambal tiap hari, petikin kayak gitu. Dan aku tuh sukanya sambalnya itu yang sambal mentah kayak gini loh, nggak sambal masak. Sebenarnya aku juga suka sambal masak, tapi aku tuh kalau misalnya makan itu lebih suka sambalnya sambal mentah gitu, jadi kayak lebih nikmat gitu aja. Nah aku potongnya aja, petikin terus cabenya dan sampai habis. Aku sisain sedikit untuk di kulkas, siapa tahu aku mau makan Indomie atau apa gitu, jadi wajib ada cabe gitu di kulkas ya. Nah sekarang aku mau buka bumbunya, bumbu raciknya, terus aku kasihkan pertama. Nah jadi sini aku pakai 2 bumbu racik. Yang pertama itu tempe, udah. Terus aku aduk-aduk supaya bumbunya merata. Nah terus aku masukin ayamnya lagi teman-teman. Jadi aku mau sekalian gitu ngerebus ayam sama tempenya dulu biar mateng, dan kalau kita goreng itu nggak ada darah-darahnya gitu. Nah sekarang kita kasih bumbu yang kedua supaya asin jadi menyatu banget gitu. Nih udah, habis itu kita kasih air teman-teman. Kita kasih air sampai ya cukup, diaduk sedikit. Nah lanjut kita masak deh di kompor ya teman-teman. Let's go. Nah sambil kita masak ayam dan tempenya, kita buat sambal dulu ya teman-teman, menghemat waktu gitu. Nih kita cuci, kita menghemat waktu untuk bikin sambal, oke? Dan sebelum bikin sambal, aku mau buka pete dulu, karena pete ini adalah sesuatu yang sangat ribet banget. Menurut aku buka pete ini satu-satu tuh aku kadang mager banget, tapi aku udah kayak tahu caranya. Aku ngeliat di rumah makan gitu, kalau misalnya nyediain pete itu pasti dipotongnya kayak gitu, yang di tengah-tengahnya gitu, terus diambil satu-satu. Tapi ini petenya bener-bener kecil-kecil banget. Aku kira petenya ini gede-gede, pas dibuka kecil-kecil banget. Ya ampun, batu gioknya ini kecil banget tuh. Jadi gimana gitu, dilihat di luar besar, tapi pas dibuka kok ternyata batu giok ini kecil banget teman-teman. Tapi ya sudah lah ya, namanya juga kepengen makan batu giok andalanku ini, kesenanganku ini. Jadi ya wajib banget aku tuh makan udang balado itu pakai si batu giokku ini, alias pete. Nah kita ambil terus. Memang sih agak ribet yang itu buka pete ini. Kalian juga nggak sih, ribet nggak sih buka pete ini tuh? Harus satu-satu, makanya biasanya aku tuh beli yang sudah terbuka, yang berplastik gitu. Cuman tadi aku cari di pasar nggak ada yang udah terbuka, jadi aku mau nggak mau ya buka sendiri deh, walaupun agak ribet. Ya udahlah, dilakuin aja, namanya juga mau bikin konten ya kan. Sekalian masak buat di rumah. Ini buat kalian semua. Aku kudu buka pete ini biar kalian senang tuh. Nanti penampakannya pas dimasukkan ke udang gitu, bener-bener mata itu dimanjakan sama makanan yang satu ini. Buat kalian yang pencinta pete, mana suaranya? Langsung aja komen. Buat kalian yang sealiran sama aku, pencinta pete dan jengkol gitu, nanti kapan-kapan kita masak jengkol ya.
Aku tuh suka banget sama jengkol dan pete ini. Nggak tahu kenapa, karena mereka itu berdua itu bikin nafsu makan tuh nambah gitu. Dan rasanya enak banget. Pokoknya kalau kalian udah makan pete ini maunya nambah 2 kali gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah mulai selesai gitu. Dan saatnya habis ini aku mau cuci petenya dulu. Tuh cuci dulu petenya. Nah udah selesai. Ditaruh dulu sebentar si petenya. Nah udah. Dan lanjut, ini aku nggak masak ya teman-teman. Jadi aku beli sayur masak itu seharga 5.000. Ini aku beli sayur asem di pasar. Jadi harganya cuman harganya cuman 5.000 aja. Udah dapat satu plastik kecil kayak gini. Hemat banget, hemat waktu, hemat duit. Karena kalau misalnya kita masak sayur lagi tuh kayak capek gitu loh teman-teman. Tapi kalau aku kadang rajin pasti aku masak. Tapi kalau misalnya aku lagi mager, aku pasti masaknya itu cuman lauknya aja. Dan sayurnya ini aku beli cuma 5.000 aja harganya. Udah dapat sayur asem. Nah udah, aku siapkan dulu si sayur matangnya ini, sayur asem. Terus aku cuci lagi talenannya. Terus aku di sini mau bikin sambal. Yang tadi aku bilang kita bikin sambal dulu ya teman-teman. Nah sebelum bikin sambal, aku tuh mau blender dulu. Mau blender si bumbu untuk udang gitu lah teman-teman. Nih aku pakai di sini tomat, cabe, bawang merah, bawang putih, sama jahe. Terus kita blender gitu. Itu aja sih bumbunya, nggak ribet. Pokoknya sederhana aja bumbunya tapi nikmat gitu ya. Nah terus kita blender. Nah tara, udah jadi, udah kita blender. Tuh saatnya kita eksekusi masak itu. Tapi sebelum aku masak, aku mau bikin si sambalnya dulu. Ada cabe, terus aku pakai bawang merah, terus aku pakai gula, garam, micin, terus itu Royco. Terus udah kita ulek gitu. Nah ini Royco-nya. Nah kita ulek dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bikin sambal itu harus ada gula garamnya gitu supaya enak teman-teman. Karena kalau nggak pakai gula garam itu kayak kalian pernah nggak pakai gula atau nggak pakai garam, itu tuh kurang asik gitu ya, kurang asoy. Nah jangan lupa juga pakai terasi. Aku pakai di sini terasi ABC karena terasi ABC walaupun nggak digoreng lagi tuh udah kayak bisa gitu loh dipakai. Nah ini aku ulek lagi teman-teman sampai sambelnya jadi ya halus gitu. Nah diulek terus. Jadi aku tuh rajin banget yang namanya bikin sambal, karena kalau nggak ada sambal bener-bener kayak makan itu kayak kurang nikmat gitu ya kan, bener-bener. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment. Langsung ya teman-teman dukung aku di channel ini biar aku tuh rajin masaknya dan bisa menghibur kalian semuanya. Jangan lupa ya di komen juga menu apa yang kalian mau nonton besok atau lusa atau apa. Aku pasti tampung menu-menu yang kalian tulis di komen gitu. Nah udah, ini aku mau potong-potongin si tomatnya karena aku di sini pakai tomat tuh. Karena aku suka pakai tomat, jadi warnanya itu bener-bener merah gitu. Seneng banget aku karena kayak seger gitu loh ya kalau sambal terasi tomat gitu. Aku paling suka banget sambal kayak gini. Cuman bawang merah, lombok, terus itu
garam, gula, micin, penyedap rasa, udah deh, udah tinggal pakai tomat, udah diulek kayak gini, dirasa-rasain, dipas-pasin, jadi deh. Sambal aku tuh praktis aja, nggak perlu yang gimana-gimana, cuman ini aja udah aku suka banget. Nah, ini jeruk aku tambah sedikit aja sih supaya agak ada asinnya. Kalau nggak punya jeruk nggak apa-apa sih, ini kebetulan aku ada jeruk lebih, jadi aku perasin jeruk gitu. Ya udah deh, jadi sambalnya. Nah udah, oke. Sekarang aku lanjut mau masak udangnya. Jadi kita kasih minyak panas, terus wow ini kepanasan, jadi dia tuh kayak agak langsung gitu, langsung bunyi gitu. Ini aku kasih masuk bumbunya. Ini tuh bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, jahe. Itu ya teman-teman, bumbunya cukup itu aja. Nggak ada bumbu yang macam-macam, cuman bumbu itu aja udah enak banget, kalian bisa bikinnya gitu. Kita aduk sampai dia setengah kayak wanginya itu udah keciuman dan setengah mateng gitu teman-teman. Nah kita aduk terus teman-teman. Jadi sampai benar-benar dia itu mateng, setengah mateng kayak gitu. Nih aku tambahin lagi minyaknya karena minyaknya agak kurang gitu aku lihat. Terus ini aku campurin daun jeruk sama si lengkuas. Terus aku aduk lagi. Diaduk lagi sampai dia menyusut ya. Tuh kita kasih gula. Terus kita kasih penyedap rasa, kasih roiko, kasih garam sedikit sama micin sedikit aja. Tuh. Udah, habis itu kita aduk-aduk lagi sampai airnya itu menyusut dan minyaknya itu keluar gitu loh teman-teman. Nah ini kita aduk lagi, kasih minyak lagi sedikit karena benar-benar kayak kalau kurang minyak tuh juga jelek sih ya. Kalau sekalian nggak pakai minyak, sekalian nggak pakai minyak, tapi kalau misalnya kita udah masak pakai minyak ya udah pakai minyak aja, nggak usah ditakar-takar gitu. Nah ini udah aku kasih masuk udangnya. Memang di sini udangnya itu kecil-kecil banget karena di pasar memang adanya yang udah terkupas itu kecil-kecil kayak gini. Karena yang besarnya udah habisan gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting udang sih menurut aku. Mau yang kecil, sedang, besar, yang penting udang gitu. Menurut aku sih nggak sembarang aja sih. Nah aku kasih masuk si petenya. Karena si petenya tuh kecil-kecil jadinya tuh kecil banget. Ya udahlah ya, yang penting ada aroma petenya gitu dan juga bisa makan petenya walaupun petenya yang aku dapat di sini kecil-kecil banget. Udah aku masakin lagi sampai dia tuh keluar, sampai masak sampai keluar minyaknya. Diaduk terus gitu. Nih, karena ini nikmat banget, wanginya udah kerasa banget, wangi petenya tuh udah keciuman banget. Nih udah. Sekarang aku udah mau angkat karena udah berapa menit. Tuh aku angkat ya teman-teman. Di sini ada udang dan pete gitu. Ini harumnya udah kemana-mana satu ruangan nih teman-teman. Nikmat banget pokoknya kalian makan siang bareng keluarga karena ini resep favorit juga sih. Simple, mudah. Pokoknya kalian semua orang bisa bikinnya. Ini sekarang yang kedua aku mau masak ayam goreng. Terus aku tuangin minyak, panaskan gitu. Nah di sampingnya itu aku udah rebus yang tadi aku kasih bumbu ayamnya sama si tempe. Sekarang aku goreng ayamnya sama tempenya gitu di sebelahnya ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak mau ayam itu masih ada darah-darahnya, kalian harus rebus dulu si ayam sama tempenya. Jadi maksudnya si ayamnya aja sih. Nah kalau tempenya juga harus harus juga direbus juga karena supaya rasanya tuh memang benar-benar nyatu gitu loh. Kalau misalnya nggak direbus kayak gitu, rasanya tuh cuma di luar, dalamnya tuh nggak ada rasanya gitu. Jadi kalian harus rebus dulu, abis itu langsung digoreng kayak gini. Jadi
apa ya, ayamnya itu nggak berdarah kalau kita masih makan gitu. Nih ya, udah sampai menunggu dia masak gitu. Ini anak-anakku udah nanya, "Mi, kapan nih masaknya?" Aku bilang bentar gitu. Soalnya kalau maminya masak pasti mereka tuh cepet mi gitu. Udah masak belum nih? Tadi aku ini udah ngangkat, kirain udah direkam, sekalinya kefoto aja saya tuh. Jadi next lagi ini gorengan yang kedua, yang tadi cuman kefoto doang, kirain itu udah kerekam. Sorry banget, ngambilnya nggak kerekam, cuma kefoto. Aduh, paksu lewat lagi, udah nggak sabar lagi mau ngerasain si tempe. Terus pakai celana kolor lagi ya, maafkan ya teman-teman. Nah, udah gitu. Habis itu dimasukin lagi si tempenya ini sampai dia tuh udah selesai. Kita menunggu gorengan ini sampai dia diangkat. Nah, ini sekarang udah jadi. Tara, ada ayam, tempe goreng, sayur asem, sambal, udang. Nikmat banget kalian makan pakai nasi hangat. Ulala, ini ada penampakan udangnya. Ini ada penampakan tempe goreng dan ayam gorengnya. Terus ini ada penampakan sayur asemnya. Dan ini adalah penampakan sambal terasi tomatnya, teman-teman. Pokoknya kalian jangan lupa praktekkan di rumah menu-menu keseharian aku. Ini nikmat banget, ini seger banget. Terus ini kriuk banget, garing banget. Terus dan kalian harus praktekkan di rumah semua ini kalau ada kesempatan gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selalu nonton video-video aku tiap hari karena aku mau menginspirasi makanan-makanan keseharian kalian yang sederhana tapi nikmat, yang nagihin tapi nikmat. Tentunya enak banget, nikmat banget. Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Thank you sudah menonton video aku. Bye bye.